Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini kita selalu berharap untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi orang-orang yang termulia. Kita ingin menjadi orang-orang yang paling terpilih, yang memiliki prestasi dan memiliki nama-nama yang mulia di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendapatkan cita, keinginan dan cinta kita untuk menjadi orang-orang yang paling bermanfaat di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka perlu ada di dalam diri kita itu beberapa hal. Yang pertama, haruslah ada di dalam diri kita itu kebenaran. Haruslah ada di dalam diri kita itu kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran itu, kejujuran itu sangat dekat dan pasti akan menuju kebaikan, dan kebaikan itu sudah pasti akan menuju ke surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, maka wajib ada di dalam diri kita karakter kejujuran, karakter orang benar, menjadi orang-orang yang inspiratif, menjadi orang-orang yang punya integritas, yang tidak bisa diperjualbelikan, yang tidak bisa dibeli, yang memang hanya memperjuangkan kebenaran dan demi kebenaran. Itu akan memperkuat keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam Al-Qur'an, wa kunu as-shadiqin. Hendaknya kalian semua selalu dan terus menerus untuk bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Artinya mafhum alaihnya, pemahaman lawannya adalah Allah melarang kita untuk bersama para orang-orang yang suka berkhianat, orang-orang yang tidak suka jujur, orang-orang yang suka memanipulasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kejujuran di dalam diri kita, maka tentu kita akan selalu berada di dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki kejujuran, maka perlu yang keduanya adalah kita memiliki keberanian, asy-syaja'ah, keberanian, muballigh, untuk menyampaikan sesuatu yang benar membutuhkan keberanian. Untuk melakukan sesuatu yang baik membutuhkan keberanian. Terkadang banyak keburukan lebih menang daripada kebaikan, dikarenakan yang membawa keburukan lebih berani daripada yang membawa kebaikan. Dan itu sangatlah miris, sehingga apa? Keburukan-keburukan di mana-mana merajai melewati kebaikan. Maka harus ada di dalam diri kita ini adalah keberanian. Sebagaimana dikisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana kaumnya Nabi Musa yang ditinggal, yang mereka dalam keadaan tertindas, diperintahkan Allah untuk memerangi Raja Jalut. Di dalam suasana seperti itu, mereka itu sungguh-sungguh sangat tidak berimbang. Raja Jalut dengan segala macam kekuasaannya, dengan bala tentaranya melebihi dari segala-segalanya, melawan hanya kaum Bani Israel, hanya satu suku. Namun karena adanya syaja'ah, rasa berani dan keberanian di dalam diri mereka, mereka tetap mengatakan,
kam min fi'atin ghalabat katsiratin min biidznillah. Banyak sesuatu, banyak sekali sejarah membuktikan sesuatu yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, yang besar, disebabkan, diizinkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita memiliki keberanian di dalam diri kita. Dengan keberanian inilah kita akan bisa menorehkan apa saja yang ada dan apa yang kita inginkan. Tanpa keberanian kita tidak akan bisa menampakkan kebaikan, kita tidak akan bisa mewujudkan kebenaran. Maka kebenaran itu harus diwujudkan, di dalamnya terdapat keberanian. Yang ketiga, wajib kita memiliki kompetensi, kemampuan dan keahlian, skill, sehingga dengan keilmuan inilah kita bisa melaksanakan kebenaran yang diwujudkan bersama di dalamnya keberanian. Keberanian tanpa keilmuan, keberanian tanpa skill, keberanian tanpa kompetensi dan keahlian, maka tidak akan pernah menghasilkan. Maka itu akan menyesatkan. Maka setelah kita memiliki keyakinan, kebenaran, kejujuran, kita sematkan keberanian dalam diri kita. Mari kita belajar dan terus belajar. Kita tingkatkan kompetensi kita tingkatkan keilmuan kita berbenah keahlian, keilmuan kita menambah semua keahlian dan keahlian. Sesungguhnya apa saja kehidupan di dunia ini tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu, kecuali dengan pengetahuan, kecuali dengan skill. Maka untuk itulah mari kita belajar dan belajar. Karena sesungguhnya wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya orang-orang manusia itu dalam keadaan rugi. Demi masa mereka dalam keadaan rugi, kecuali mereka siapa yang tidak rugi. Merekalah yang selalu berbenah diri, yang selalu mengubah dirinya, selalu berinovasi, selalu melakukan kebaikan, selalu melihat keburukan di dalam dirinya untuk diperbenarkan menjadi baik, untuk diluruskan menjadi baik, selalu melihat kelemahan di dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki kompetensi dan keahlian, maka perlu diwujudkan kompetensi dan keahlian itu dengan pelaksanaan dan pengamalannya, yang di dalamnya terdapat kesabaran, ketekunan. Tanpa adanya kesabaran, maka segala sesuatu itu tidak akan wujud. Sehebat apapun profesor, seperti apapun hasil penelitian, jika tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan, maka itu hanya sekedar menjadi wacana, hanya sekedar menjadi ilmu dan pengetahuan saja. Maka implementasi di sini sangat dibutuhkan, di dalamnya terdapat kesabaran. Maka para sahabat, para ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah, tetap dalam kesabaran, melaksanakan kebaikan tersebut, melaksanakan kompetensi yang kita miliki itu jauh lebih baik daripada 1000 macam bentuk kekaromahan, bentuk sesuatu hal yang luar biasa terjadi pada para ulama dan para ahli soleh. Jadi keahlian kita itu akan terwujud jika kita laksanakan dengan di dalamnya terdapat kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki kesabaran, maka kita melaksanakan apa yang kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Insya Allah laisa lahu minas sabiri illal faizin. Tidak ada yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar di dalam melaksanakan kegiatannya itu kecuali hasil yang menguntungkan, hasil yang membahagiakan. Namun setelah kita mendapatkan hasil dan kebahagiaan itu, hendaknya kita bingkai, kita lingkari semuanya itu dengan sifat ridha, dengan sifat ikhlas,
Inilah sifat, inilah keikhlasan, perilaku ridho yang ada di dalam diri kita. Itu adalah nikmat tertinggi di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk. Tidak ada kelapangan yang lebih lapang dari kesabaran, dan tidak ada yang lebih mulia daripada sifat ridha dan sifat ikhlas. Karena sesungguhnya kita sampai di sisi Allah dengan sebab ridha kita menerima takdirnya, dengan sebab ridha kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Man kana ridha bi qada'illah falahul jannah. Barang siapa yang ridha dengan keputusan Allah, pasti mereka itu akan mendapatkan surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat disimpulkan bahwa karakter yang harus ada di dalam diri kita adalah, pertama adalah kejujuran. Kita sematkan kejujuran untuk segala aktivitas yang kita laksanakan. Kemudian kita hidupkan keberanian kita di dalam diri kita untuk melaksanakan kebenaran dan mempertanggungjawabkan dan mempertahankan kejujuran tersebut. Kemudian kita tambahkan kompetensi kita, keilmuan kita, keahlian kita tingkatkan. Apalagi di zaman era sekarang ini, segala sesuatu itu gampang dan mudah dan cepat sekali berubah. Jika kita tidak meningkatkan kompetensi, maka kita akan ketinggalan. Yang keempat, maka setelah kita itu memiliki kompetensi tersebut, kita harus tetap dalam keadaan sabar. Yang kelima, kita itu ikhlas dan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.